Hai pemirsa Hidup Sehat Plus, saya Dr. Vito Damai. Kali ini kita akan bahas mengenai empedu. Empedu ini diketahui bagaimana caranya kita untuk bisa mencerna lemak dalam organ tubuh kita. Dihasilkan oleh hati dan ditaruh di dalam kandung empedu. Namun dalam keadaan tertentu, orang yang punya batu empedu dan juga ternyata harus dioperasi, empedunya diangkat. Bagaimana gejalanya di awalnya, lalu apa yang terjadi sebenarnya, dan lalu ketika diangkat empedunya, apakah dia bisa hidup tetap dengan normal? Kita akan bahas langsung dengan Prof. Ari Farelsyam, seorang pakar lambung dan juga pencernaan. Saksikan berikut ini di Hidup Sehat. Tubuh kita punya empedu untuk mencerna lemak. Nah, Anda harus tahu nih, fungsinya sebenarnya bagaimana dan cara kerjanya secara singkat bagaimana. Bersama kita sudah ada Prof. Ari Farelsyam, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Prof. Ari, bagaimana mengenai empedu, apa yang mungkin masyarakat perlu tahu secara singkat mengenai fungsi empedu tersebut? Ya, bagaimana kita ketahui bahwa cairan empedu itu memang dibutuhkan ya oleh sistem pencernaan kita, terutama untuk mencerna lemak. Jadi biasanya ketika kita makan makanan yang mengandung lemak, itu kandung empedu secara otomatis akan bekerja untuk mengeluarkan cairan empedu sehingga proses pencernaan lemak itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya bagaimana ya? Tentu ada yang diserap oleh usus 12 jari karena adanya proses pencernaan yang dikerjakan oleh cairan empedu pada empedu tersebut. Kita mengenal ada penyakit namanya batu empedu. Orang awam sering takut sekali, jangan-jangan kena batu empedu. Nah, sebenarnya batu empedu ini terjadi karena apa? Dan apakah setiap orang sebenarnya punya batu empedu? Jadi sebenarnya ya, bahwa tidak setiap orang itu akan mempunyai batu kandung empedu. Kenapa kok bisa terbentuk? Jadi awalnya sebenarnya itu ada endapan, ya kan? Kemudian timbul pasir dan kemudian terbentuk batu. Nah, salah satu penyebab daripada endapan dari pasir atau lumpur dan akhirnya terbentuk batu empedu ini adalah karena endapan kolesterol. Jadi biasanya pasien-pasien dengan konsumsi kolesterol yang tinggi, sebahagian tentu kita membutuhkan tubuh kita untuk kolesterol tersebut ya, untuk pembentukan dinding dan kemudian juga sebagian dikonversi untuk menjadi sumber kalori. Tapi kalau berlebih-lebihan maka kolesterol ini akan tertimbun. Salah satunya di kandung empedu. Nah, awalnya tadi itu seperti lumpur, pasir, batu, dan akhirnya ya pasien tersebut mengalami batu kandung empedu. Jadi kita ketahui bahwa cairan empedu itu memang dibutuhkan di dalam proses pencernaan. Ya, cairan empedu ya diproduksi oleh liver, kemudian dialirkan, disimpan dalam kandung empedu, dan apabila kita makan yang berlemak, maka kandung empedu itu akan mengeluarkan cairan empedu tersebut. Nah, cairan empedu inilah yang akhirnya bekerja di usus 12 jari untuk mencerna lemak yang kita konsumsi, agar lemak tersebut ada sebagian yang diserap oleh usus 12 jari. Oleh karena itulah maka cairan empedu memang kita butuhkan ya, dan kantong empedu itu sifatnya hanya menyimpan sementara. Ketika sudah ada lemak di dalam usus 12 jari, maka si kantong empedu itu akan bekerja untuk mengeluarkan cairan empedu tersebut, dan cairan empedu inilah yang akhirnya mencerna lemak selanjutnya. Baik Prof, hati-hati kalau gitu ya masyarakat, jangan sampai Anda menjadi kolektor batu empedu. Nah, masalahnya adalah mungkin sebagian orang tidak sadar bahwa dirinya punya keluhan di mana perlu tindakan khusus dalam bidang medis, perlu perhatian medis. Karena itu ketika orang mulai merasa mual-mual, muntah-muntah, bahkan hingga mungkin demam, kadang-kadang dia nggak tahu kalau ternyata terjadi peradangan. Nah, mungkin Prof. Ari bisa jelaskan kepada masyarakat apa sih bahayanya dan bagaimana dia mengenali bahwa penyakit ini butuh perhatian khusus. Jadi biasanya pasien-pasien yang sudah ada masalah di kandung empedunya tadi berupa batu, itu biasanya gejalanya seperti orang sakit mah. Jadi nyeri ya, kemudian kadang-kadang disertai mual, ada muntah, dan nyerinya biasanya tembus ke belakang. Nah, nyeri itu menunjukkan karena memang ketika ada batu di dalam kantong empedu dan kemudian kita makan yang berlemak, maka kantong empedu itu akan berkontraksi, dia akan berusaha untuk mengeluarkan cairan empedu. Nah, kalau gitu ada batu di situ akan menimbulkan sakit. Tapi sewaktu-waktu bisa saja karena memang prinsipnya bahwa batu ini adalah sesuatu yang memang tidak normal, kemudian juga bisa menyebabkan tertahannya cairan empedu di situ, bisa saja menimbulkan infeksi. Ya, pasien akan mengalami infeksi kantong empedu, ya, yang kita bilang kolesistitis. Dan ini bisa akut tiba-tiba. Sel darah putih bisa meningkat dan
Kalau ini berlanjut, pasien itu bisa mengalami yang kita bilang suatu infeksi yang meluas ke seluruh tubuh atau sistemik. Itu yang memang yang akhirnya bisa berbahaya. Atau bisa saja misalnya batu di kandung empedu itu terlepas dan menyumbat di saluran empedu. Dan biasanya pasien-pasien ini akan matanya kuning, badannya kuning karena terjadi sumbatan pada saluran empedu akibat batu yang menyangkut di saluran empedu tersebut. Sangat berbahaya. Namun memang seringkali orang-orang mungkin takut ke rumah sakit atau takut bahwa ini nanti ada ketahuan penyakit apa sehingga mereka justru menunda datang mendapat perhatian medis. Akibatnya apa, Prof? Kalau misalkan terjadi orang itu menunda datang untuk ke rumah sakit? Ya, jadi kita ketahui tadi bahwa ketika terjadi suatu infeksi pada kantong empedunya, infeksi ini akan berlanjut. Biasanya memang disertai sel darah putih yang meningkat, pasiennya juga demam, menggigil, ya bahkan disertai dengan mual muntah. Kadang-kadang juga bisa melibatkan organ lain yang ada di sekitar itu, yaitu pankreas, juga ikut meradang. Dan tentu kalau ini tidak ditangani dengan baik atau terlambat datang ke rumah sakit, kondisinya bertambah parah, di mana kita ketahui bahwa infeksi itu bisa meluas ke seluruh tubuh yang kita bilang sepsis, infeksi yang luas dan bisa saja terjadi tekanan darahnya menurun, pasiennya tidak sadar dan bisa fatal. Ya, tentu bisa meninggal dunia. Jadi sekali lagi memang kita tidak boleh menganggap remeh suatu keadaan di mana sudah terjadi infeksi pada kantong empedu kita. Wah, tentunya tidak ada orang yang mau mendapat komplikasi seberat itu. Namun seringkali ketika dikasih tahu bahwa ini ternyata memang indikasi untuk operasi atau pembedahan, aduh semua orang takut. Lebih takut daripada komplikasinya, lebih takut daripada akibat kalau menunda penyakit tersebut. Nah, Prof. Ari, kita bisa jelaskan kepada masyarakat juga, kira-kira kalau setelah dioperasi, sebenarnya apa sih? Apakah orang bisa hidup dengan tanpa kandung empedunya yang sudah diangkat? Apakah orang bisa hidup normal dan pantangannya apa saja? Jadi sebenarnya kantong empedu yang saya sebutkan tadi itu sifatnya hanya menyimpan cairan empedu. Ada batu di kantong empedunya, apalagi kalau batunya ada beberapa buah ya. Kemudian juga pasien itu bolak-balik merasa nyeri atau infeksi. Memang sebaiknya diangkat. Kalau sudah diangkat sebenarnya tidak ada masalah untuk aktivitas dan yang lain-lain. Karena sering ada pertanyaan tuh setelah kalau diangkat bagaimana ini dok? Nggak masalah sebenarnya. Karena sifatnya kantong empedu hanya menyimpan cairan empedu. Cuman memang biasanya pada minggu-minggu pertama setelah kantong empedu itu diangkat, perlu ada penyesuaian. Artinya bagaimana ya pasien tersebut harus menjaga makannya. Toh juga ke depan pun juga tetap harus menjaga makannya. Karena bisa saja karena cairan empedunya ini tidak ada kantong, dia kalau makan yang berlemak terlalu banyak tidak siap. Tapi setelah itu ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau memang itu sudah diindikasikan untuk dioperasi dan kalau memang akhirnya mesti dioperasi sebenarnya kedepannya tidak akan ada masalah untuk pasien tersebut sehubungan dengan kantong empedu yang sudah diangkat. Jadi sebenarnya tentunya penanganan yang cepat akan mengurangi risiko atau komplikasi selanjutnya. Jadi tenang saja. Nah, sekarang yang ditangkap adalah ketika setelah menjalani operasi misalnya. Bagaimana caranya dia hidup? Kan toh tadi Prof. Ari sudah bilang bahwa kita memang harus menjaga makan juga sih. Makan harus tetap sehat kan, bukan berarti kita bebas makan lemak-lemak setelah operasi. Demikian Prof ya? Ya betul, jadi sebenarnya tidak ada masalah, cuman memang tadi tetap ya walaupun bagaimana masih bisa ya pasien sudah diangkat kantong empedunya masih bisa terbentuk batu di salurannya. Karena kan salurannya tidak dibuang, oleh karena itu tetap saya menganjurkan kepada pasien-pasien tersebut tetap harus menjaga makannya. Terutama tadi tuh pasca operasi, karena dia memang sensitif banget biasanya kalau makan lemak langsung diare. Tapi kesananya pun tetap, karena bisa saja batu tersebut terbentuk lagi di saluran, akhirnya tersumbat. Harus ada tindakan khusus untuk mengeluarkan batu tersebut. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, ya kalau ada pertanyaan apakah ini batu bisa terbentuk lagi, bisa. Tapi memang bukan di kantongnya, karena kantongnya sudah dibuang. Tapi timbul justru di saluran empedu. Jadi saluran yang menghubungkan antara liver dengan usus 12 jari tersebut. Baik Prof. Ari, terima kasih. Lebih baik diketahui lebih awal daripada menjadi komplikasi. Lebih baik diobati daripada dibiarkan. Dan lebih baik kita mencegah daripada harus terlanjur menjadi kolektor batu empedu apalagi jadi sakit. Karena itu, semoga tetap selalu sehat. Saksikan selalu Hidup Sehat Plus. Saya Dr. Vito Damai dan juga Prof. Ari. Sampai jumpa.